materi yang diberikan adalah Eko Wisata Bahari berbasis Silvo Fisheries. Materi ini sangat mengena dengan mahasiswa yang KBPM di Kota Kupang, Oesapa dan Lasiana, serta juga di Malaka. Nanti untuk lokasi yang lain, kita punya materi yang akan dibawakan oleh ketua program studi THP, itu materi pengolahan hasil perikanan. Dari data yang diberikan panitia KBPM, mahasiswa peserta KBPM asal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu berjumlah 12 orang dengan rincian mayoritas 7 orang di Kecamatan Kelapa Lima, dalam hal ini Oesapa dan Lasiana, 1 orang di Kota Soe, 1 orang di Kecamatan Polo Selatan, dalam hal ini Poin Lasi, 1 orang di Kecamatan Malaka Barat, 1 orang di Kecamatan Biumahu Barat di Pamenanu, dan 1 orang di Kelurahan Bakunase 2. Dari data ini maka fakultas memilih materi yang diberikan adalah pengembangan ekowisata bahari berbasis Silvo Fisheries. Materi ini sangat mengena dengan mahasiswa yang KBPM di Kota Kupang, dalam hal ini Oesapa dan Lasiana, serta juga di Malaka. Karena daerah Oesapa, Lasiana, dan Malaka itu merupakan daerah dengan wilayah pesisirnya didominasi oleh salah satunya ekosistem mangrove. Makanya kita menggunakan pendekatan Silvo Fisheries. Nanti sebentar akan dijelaskan apa itu Silvo Fisheries. Nah, untuk daerah yang lain seperti atau lokasi yang lain seperti di Poin Lasi, kemudian di Kefamenanu, Bakunasi dan Bakunasi 2, akan diberikan materi tambahan berupa pengolahan hasil perikanan, akan diberikan oleh ketua program studi THP. Lalu ada tambahan juga menyangkut materi aquaponik yang akan sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang punya sumber daya air tawar yang melimpah seperti di Soe atau Bakunasi 2. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, dalam Perda Kota Kupang nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Kupang tahun 2011-2031, itu Kota Kupang telah dicanangkan sebagai kota tepi pantai atau waterfront city dengan ekowisata bahari sebagai salah satu program unggulan. Dengan demikian, kawasan pesisir Oesapa dan Lasiana merupakan kawasan pesisir yang sangat-sangat berpotensi untuk dikembangkan ekowisata bahari. Nah, apa itu konsep Silvo Fishery? Silvo Fishery atau sering disebut sebagai konsep Wanamina adalah suatu bentuk kegiatan yang terintegrasi atau terpadu antara budidaya tambak air payau dengan pengembangan mangrove pada lokasi yang sama. Itu konsep Silvo Fishery. Nah, konsep ini dikembangkan sebagai salah satu bentuk budidaya perikanan berkelanjutan dengan input yang sangat-sangat rendah. Pendekatan antara konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove ini memungkinkan untuk mempertahankan keberadaan mangrove yang secara ekologi memiliki produktivitas yang tinggi dengan keuntungan ekonomi dari kegiatan budidaya perikanan dan pariwisata, juga kegiatan pengolahan ikan. Adik-adik mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk kepada program-program atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh adik-adik pada saat KBPM yang terkait dengan Silvo Fisheries di Kabupaten Kupang, terutama Oesapa dan
Rasiana, juga di Kecamatan Malaka Barat. Nah, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yang terkait dengan pengembangan ekowisata bahari berbasis silvofishery. Yang pertama adalah sebagai inisiasi, kita harus bentuk kelompok dulu. Kelompok masyarakat peduli wisata dan kelompok masyarakat pembudidaya. Karena dua kegiatan yang sangat penting dalam konsep silvofishery adalah pengembangan ekosistem mangrove yang berkelanjutan melalui ekowisata bahari, dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui program budidaya ikan udang bandeng, kepiting, dan juga pengolahan ikan. Nah, jadi kegiatan pertama adalah adik-adik harus bentuk kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang beranggotakan sekitar 10 sampai 25 orang yang merupakan masyarakat sekitar yang peduli terhadap ekowisata berbasis mangrove di sini, dan juga kelompok masyarakat yang bisa menjadi pembudidaya. Itu yang pertama. Jadi harus dibentuk kelompok masyarakat dulu, dan kemudian kelompok ini harus secara formal dibentuk. Jadi harus ada pengesahan dari kelurahan misalnya, harus ada pengesahan dari Dinas Kelautan Provinsi Kota misalnya, atau Kabupaten Malaka. Sehingga kelompok ini punya dasar hukum yang kuat, punya bergenin yang kuat, punya posisi tawar yang kuat. Itu yang pertama, pembentukan kelompok masyarakat. Lalu yang kedua, kegiatan yang bisa dilakukan dalam konsep silvofisheries adalah budidaya air payau. Nah, budidaya yang bisa dibuat ini yang pertama adalah budidaya kepiting. Nah, kalau adik-adik lihat daerah ini, bagian depannya ini bisa digunakan untuk budidaya udang windu dan budidaya bandeng. Sedangkan daerah sebelah sini yang agak kosong ini bisa digunakan untuk daerah atau lokasi budidaya kepiting. Kita tahu sekarang bahwa kepiting, udang windu, dan bandeng itu punya nilai jual yang tinggi sekali. Dengan demikian, kalau itu bisa dengan masyarakat atau dengan kelompok tadi bisa betul-betul diimplementasi, maka tambahan income bagi masyarakat itu sangat signifikan. Nah, untuk budidaya kepiting itu induknya kita bisa ambil dari daerah Oibelo atau daerah Pariti sana, karena mereka punya stok kepiting yang cukup banyak. Jadi kita ambil ke sana, kita bawa ke sini, kemudian di sini budidaya kepiting bisa digunakan metode kurungan. Jadi mulai dari pemilihan induk, kemudian dia memijah, lalu kemudian pembesaran bisa dilakukan di sini. Sedangkan untuk budidaya udang windu dan bandeng itu bisa dilakukan di bagian depan sini. Ya. Adik-adik sekalian, program berikut yang bisa dilakukan yang terkait dengan pengembangan wisata bahari berbasis silvofisheries adalah program pembibitan dan penanaman kembali anakan mangrove. Nah, ini dilakukan dalam rangka konservasi mangrove, karena saat ini akibat eksploitasi yang berlebihan oleh masyarakat sekitar, maka beberapa lokasi mangrove
termasuk di Oisapa sini, juga di Malaka, itu kerapatannya atau densitasnya menurun sekali. Maka perlu dilakukan program pembibitan dan penanaman kembali. Nah, program ini adik-adik harus betul-betul melibatkan kelompok masyarakat tadi yang dibentuk. Kemudian harus bermitra dengan dari kelurahan, bermitra dengan DKP kota untuk Oisapa Lasiana, lalu juga bermitra dengan DKP kabupaten untuk daerah Malaka, juga LSM yang terkait, supaya kegiatan ini betul-betul maksimal, optimal. Lalu kemudian apa yang dilakukan tadi, pembibitan itu bisa jadi kegiatan ekonomi bagi masyarakat, karena masyarakat bikin pembibitan, dan itu kalau lebih itu bisa dibeli oleh dinas-dinas terkait untuk pengembangan atau untuk konservasi mangrove di daerah yang lain. Begitu. Nah, kemudian kegiatan lain selain pembibitan tadi adalah penanaman kembali. Nah, kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tahun 2015-2018 itu sudah melakukan kegiatan pembibitan penanaman itu di sini, di Ekowisata Mangrove Oisapa Barat, dan juga kegiatan Tempo. Nah, tapi ini sudah 2020. Kami pikir bahwa kegiatan ini bisa dilakukan kembali oleh adik-adik mahasiswa, melibatkan masyarakat dan stakeholder. Ya. Lalu kegiatan yang berikut adalah pembersihan pantai. Pembersihan pantai di sini, lokasi ekowisata mangrove di sini. Bisa juga pembersihan pantai di Pantai Warna sana, kemudian juga di wisata Lasiana. Karena sekarang ini salah satu masalah utama adalah sampah. Di pesisir sekarang ini, pesisir Kota Kupang ini penuh dengan sampah, terutama sampah plastik.